bawang atau daun bawang merah itu tebal dan mengkilat. Halo sahabat Mutiara, perkenalkan nama saya Rismianto Aris, agronomis dari Sumatera Barat. Wilayah kerja saya di Alahan Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Pasaman Barat. Di video podcast kali ini, saya mau bicara tentang salah satu komoditi dari wilayah kerja saya, yaitu bawang merah. Sebagai petani bawang merah, tentunya Anda pasti ingin agar hasil panen Anda berkualitas. Nah, kali ini saya akan bahas tentang budidaya bawang merah di wilayah saya dan juga bagaimana trik-trik membesarkan umbi dan warnanya agar merah mengkilap. Sebelum mulai, silakan tulis di kolom komentar pertanyaan sahabat Mutiara ya, jika ada yang ingin ditanyakan. Yuk kita mulai materinya. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami. Jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Ini materinya, trik pembesaran umbi dan agar warna bawang merah mengkilap. Di bawang merah termasuk famili Liliaceae. Diproduksi di sejumlah di daerah di Indonesia. Data Kementerian Pertanian tahun 2018, Jawa Tengah menempati posisi pertama sebagai provinsi tertinggi berdasarkan luas panennya. Untuk mengenali pertumbuhan bawang merah agar hasilnya optimal, tentu sahabat Mutiara harus tahu syarat-syaratnya bagaimana supaya hasilnya optimal. Yang pertama, bawang merah suka iklim atau cuaca kering. Sinar matahari harus maksimal 70% penyinarannya atau sekitar 12 jam. Lalu suhu udara 25 sampai 30 derajat Celcius, di mana bawang merah ini menyukai yang agak hangat karena bisa mempercepat proses fotosintesis. Lalu kelembapan udaranya rata-rata 50 sampai 70%. Sahabat Mutiara, tanaman bawang merah bisa juga ditanam di dataran rendah dan tinggi. Ketinggian optimal bawang merah adalah 450 meter dari permukaan laut. Tetapi di wilayah kerja saya, khususnya Alahan Panjang itu 1000 sampai 1350 meter dari permukaan laut. Yang membedakan antara dataran rendah dan dataran tinggi adalah hanya fase panen lebih panjang. Lalu khusus untuk dataran tinggi, selain masa panennya lebih panjang, perawatannya juga lebih ekstra dibandingkan tanaman bawang merah dataran rendah. Sahabat Mutiara, selain sensitif curah hujan, kabut, bawang merah ini juga rentan dengan namanya kalsium. Saat musim penghujan, ini juga mempengaruhi kualitas tanaman bawang merah.
Sehingga kalau curah hujan tinggi, kita harus menggunakan pestisida atau obat-obatan juga lebih tinggi. Kabut, jika mengatasi ini, kita bisa mengendalikan dengan menggunakan air yang bersih atau bisa disemprotkan dengan merokekalnit atau kalsium nitrat, di mana kalsium nitrat atau merokekalnit ini bisa mencegah adanya spora atau jamur dan patogen, sehingga daun di tanaman bawang merah itu akan tebal, kemudian tidak terjadi pucuk kuning. Manfaat atau fungsi dari merokekalnit ini selain itu bisa mempertebal dinding sel, juga bisa memperangsang titik-titik tumbuh, daun yang baru, serta akar yang sehat. Sahabat mutiara, selain yang sensitif mengenai curah hujan dan kabut, ini juga busuk akar menjadi momok yang menakutkan, khususnya untuk petani-petani bawang merah Indonesia. Karena busuk akar ini menyebabkan nutrisi atau hara dan air terhambat, sehingga tanaman bawang merah menjadi layu fusarium. Penyakit ini kerap menyerang tanaman bawang merah yang sangat berbahaya. Lalu tanaman layu serentak, kemudian warna daun berubah menguning dan melengkung, akar tanaman membusuk, dan umbi membusuk. Kalau kita melihat sekilas mata, di titik-titik umbi atau di akar itu terdapat patogen atau jamur berwarna putih. Untuk menghindari supaya kita tidak terkena atau dengan layu fusarium ini, kita boleh ganti komoditas atau tanaman yang lainnya selain bawang merah ini. Jadi lahan kita tidak bisa ditanamin bawang merah terus-menerus. Karena kalau kita tanamkan bawang merah terus-menerus, jadi ini menyebabkan adanya patogen atau jamur bisa berkembang biak banyak. Sahabat mutiara, selain bawang merah itu menyukai kondisi tanah yang baik, juga struktur tanah yang ramah, bawang merah ini menyenangi kandungan tanah yang khusus. Khususnya apa? Bahan organik, kemudian drainase yang baik, kemudian penggunaan yang baik, ini harus dibutuhkan untuk tanaman bawang merah supaya hasilnya optimal. Mengenai cukup bahan organik ini adalah untuk meningkatkan kation tanah, lalu untuk mengaktifkan mikroorganisme tanah dan menyuburkan tanah, sehingga unsur hara yang akan kita butuhkan itu lebih tersedia. Selain itu, pH tanah yang diinginkan bawang merah itu 5,5 sampai 6,5. Jadi jika pH kita 5,5 sampai 6,5, itu asupan nutrisi seperti nitrogen, fosfat, potasium, sulfur itu akan diserap langsung oleh akar. Bagaimana jika pH kita di bawah 4,5 bahkan sampai 4? Nah, itu kita harus memberikan kaptan. Kaptan ini di sini yang saya maksud adalah kapur pertanian. Berapa yang harus kita berikan kaptan untuk 1 hektar untuk menaikkan pH supaya pH kita 5,5 sampai 6,5? Itu yang kita butuhkan kaptan itu
1-1,5 ton per hektar. Caranya bagaimana? Caranya, sahabat mutiara, kita sebelum pengolahan tanah, kita tabur kaftan dulu, lalu kita cincang-cincang di bedengan kita, lalu setelah tercampur atau teraduk rata, barulah kita bikin bedengan yang lebih sempurna untuk meletakkan pemupukan dasar. Mengenai pemupukan dasar, tentu sahabat mutiara bertanya, berapa sih takaran yang tepat saat pemberian pupuk di bedengan? Takaran yang pas saat pemberian pupuk di bedengan ini juga pengaruh. Jika terlalu banyak menebar atau menabur, ini akan mengurangi hasil panen dan tingkat kualitas panen bawang merah ini juga berkurang. Jadi, kalau kita memberikan pupuk dasar di bedengan, yang pertama itu adalah yang harus kita perhatikan, sahabat mutiara, tepat cara, tepat dosis, dan tepat waktunya. Karena mengapa? Jika kita berikan pupuk atau nutrisi terlalu banyak di bedengan, itu bawang merah itu tidak akan terlihat toksik jika kita berikan terlalu banyak. Jadi saya ingatkan lagi sahabat mutiara, jika kita memberikan pupuk atau takaran pupuk di bedengan, itu betul-betul tepat waktu, tepat dosis, dan tepat caranya. Sahabat mutiara, pemupukan yang tepat untuk bawang merah dataran tinggi supaya hasilnya optimal, itu kita ada 12 unsur hara yang harus kita butuhkan untuk tanaman bawang merah. Apa-apa saja yang harus kita butuhkan untuk bawang merah? Yang pertama, untuk pemupukan bawang merah dataran tinggi yang perlu kita lakukan untuk perakaran yang sehat, itu adalah fosfat, kalsium, boron. Di mana yang kita gunakan pupuknya adalah SS Amapos, NPK Mutiara, Karate plus Boroni. Jadi Karate plus Boroni ini fungsinya atau manfaatnya untuk tanaman bawang, selain dia untuk merangsang titik-titik tumbuh, memperpanjang akar, dan juga mempertebal dinding-dinding sel supaya bawang atau daun bawang merah itu tebal dan mengkilat. Untuk pupuk dasarnya, selain kita berikan SS, Karate plus Boroni, dan NPK, lalu umur 25-35 hari setelah tanam, kita berikan pupuk susulan, yaitu NPK Grower, Karate plus Boroni, subur kali butir. Subur kali butir ini adalah untuk, selain untuk buah, dia juga untuk daun yang sehat. Di mana subur kali ini kita berikan untuk tanaman bawang merah, dia ada unsur kalium, K2SO4, magnesium, dan sulfur. Setelah umur 40 dan 45, kita berikan lagi pemupukan yang ketiga. Nah, pemupukan yang ketiga ini apa? Untuk buah yang sehat, supaya buahnya besar, merata, kita berikan lagi pupuk NPK Grower, Karate plus Boroni, dan subur kali butir lagi. Nah, di sini saya mengingatkan lagi sahabat mutiara, bahwa Karate plus Boroni ini sangat penting dan peran sangat besar untuk tanaman bawang merah. Karena bawang merah ini selain sensitif dengan kabut, spora, atau jamur, jadi untuk kalsiumnya itu mencegah supaya tidak ada namanya spora atau jamur di daun lalu di umbi. Jadi kalau kekurangan kalsium di umbi bawang merah, ini dia lembek, lama-lama menjadi busuk. Sahabat NPK Mutiara,
Selain aplikasi pupuk tabur, kita juga ada pupuk semprot untuk mencukupi nutrisi selain dari NPK tadi. Jadi, sahabat mutiara, kita gunakan di umur 15 hari sampai umur 55 hari setelah tanam, kita gunakan Merauke MKP 5 sendok per tangki, Max S 5 sendok per tangki, lalu Vitoflex 2,5 gram untuk 15 liter air. Tetapi khusus wilayah saya, karena memakainya sahabat mutiara itu tanknya 20 sampai 25 liter air, kita menggunakan Vitoflex itu setiap menyemprot katakan 02, kita gunakan Vitoflex itu 2 saset per 20 sampai 25 liter air. Untuk pupuk semprot ini bisa kita aplikasikan bersamaan dengan obat-obatan atau pestisida yang sahabat mutiara gunakan. Jadi, Merauke MKP, Max S, dan Vitoflex ini selain untuk pembentukan anakan, Max S untuk penghijauan daun supaya daunnya menjadi hijau pekat. Lalu, sahabat mutiara di umur 15 sampai umur 55 kita masih tetap menggunakan namanya Merauke MKP Max S. Tetapi di sini yang Vitoflex tadi dari umur 15 sampai umur 35 hari setelah tanam kita gantikan namanya Profit Orange. Jadi Profit Orange ini kita pakai sekitar 2 sampai 3 sendok makan per tangki. Kenapa kita menggunakan atau menggantikan Profit Orange dengan yang tadi Vitoflex tadi? Supaya pertumbuhan seragam, batang besar, kemudian terbentuknya umbi akan lebih sempurna. Jadi, sahabat mutiara, Merauke MKP, Max S, dan Profit Orange penggunaannya dari umur 35 sampai umur 50 hari setelah tanam. Setelah pembentukan atau pembesaran buah yang sehat, kita gantikan lagi, yaitu Merauke Kalnit, Kalinitra, Profit Maxi. Nah, Merauke Kalnit di sini berperan sangat penting karena di waktu pengisian umbi itu membutuhkan selain kecukupan kalium, kalsium. Jadi kalsium nitrat Merauke Kalnit ini selalu gunakan untuk penyemprotan supaya daunnya tebal, tidak terjadi pucuk kuning. Kita selalu gunakan Merauke Kalnit. Jadi Merauke Kalnit ini untuk menyusun dinding-dinding sel tanaman serta merangsang titik tumbuh, pucuk baru, dan akar yang panjang. Sehingga selain karate plus boroni, Merauke Kalnit ini sangat direkomendasikan untuk penyemprotan supaya spora atau jamur tidak masuk atau tidak menyerang namanya daun bawang merah. Selain itu, Kalinitra kita gunakan 5 sampai 8 sendok makan per tangki. Jadi Kalinitra ini mengandung kalium nitrat untuk pengisian umbi supaya dia keras, bulat, kemudian padat. Jadi kalium dari Kalinitra ini untuk pengisian umbi padat dan keras. Nah, khusus untuk Profit Maxi, selain dia mengandung unsur fosfat dan kalium juga yang tinggi, dia ada mikro yang khusus untuk bawang merah supaya bawang merah itu merahnya mengkilap. Nah, apa yang kita berikan atau kelebihan dari Profit Maxi ini adalah molybdenumnya. Jadi kita berikan dosisnya 2-3 sendok sampai panen itu
boleh digabungkan dengan obat-obatan atau pestisida sahabat mutiara yang selalu digunakan.